Selamat malam teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas seorang pemikir politik atau filosof politik, yaitu Ernesto Laclau, seorang filosof dari Argentina, Buenos Aires. Pemikirannya dipengaruhi oleh Karl Marx atau pemikiran kiri, ya, Marxisme. Bagi Laclau, eksistensi Marxisme itu perlu diinterpretasi ulang gitu kan. Hal yang sudah terjadi memang harus diperbaharui. Meskipun pandangan mengenai reinterpretasi tentang Marxisme ini sudah didahului oleh Gramsci, misal dengan hegemoni, ini menjadi sesuatu yang dimaknai lagi oleh Ernesto Laclau. Ernesto Laclau menulis tentang hegemoni and socialist strategic dengan Chantal Mouffe. Dia menjelaskan bahwa Marxisme yang lama yang memberikan suatu determinasi terhadap ekonomi yang bisa merubah masyarakat, yang menciptakan gerakan sosial lebih masif, menurut Laclau bisa saja tidak lagi relevan, karena kelas buruh belum tentu saat ini bisa lebih mempunyai daya, memiliki suatu dorongan untuk menggerakkan massa lebih masif lagi. Karena masyarakat sekarang udah lebih plural, bukan hanya buruh yang bisa kritis, petani bisa kritis, kaum mahasiswa bisa kritis, gerakan orang yang eksis di bidang lingkungan bisa lebih eksis lagi untuk menggerakkan massa. Kaum perempuan, misalnya para feminis, bisa menggunakan wacana dan gerakan dengan komunitas mereka gitu kan. Jadi Laclau menjelaskan tentang post-Marxisme gitu kan. Marxisme misalnya terkait dengan ekonomi deterministik, yang namanya ekonomi adalah basis dari suprastruktur budaya, politik, ekonomi, agama. Jadi yang menggerakkan suprastruktur itu adalah ekonomi. Tentu sampai saat ini memang ekonomi memiliki suatu daya tawar, daya pertimbangan untuk membuat orang bergerak, membuat orang untuk membuat suatu kebijakan dalam sosial politik gitu kan. Sampai saat ini memang ekonomi bisa menjadi suatu pertimbangan di dalam berhubungan antar negara, masyarakat. Ekonomi sangat penting. Tetapi deterministik ekonomi sebagai suatu gerakan tidak harus selalu dipahami adanya sebagai tafsir tunggal gitu kan. Karena masyarakat sudah plural, ada petani, ada mahasiswa, ada mungkin gerakan komunitas seniman, mahasiswa seni, itu bisa membuat suatu wacana di dalam pergerakan. Jadi gerakan sosial atau yang bersifat ingin melakukan perubahan bisa datang dari manapun juga. Apalagi tentu saja kelas buruh juga bisa. Kemudian berbicara tentang hegemoni memang dicurigai sebagai suatu cara dari para pengusaha atau pengusaha yang terkait dengan kekuasaan gitu kan, atau penguasa untuk menggunakan regulasi, menggunakan aturan-aturan untuk mengendalikan baik secara fisik ataupun dalam relasi waktu dalam produksi sesuatu. Hegemoni adalah berusaha untuk menjelaskan tentang pengaturan gitu kan secara halus. Nah, tapi bagi Laclau, pengaturan itu memang harus diterima, tetapi harus memiliki tujuan untuk membangun makna bersama gitu kan. Hegemoni ini sebagai sesuatu aturan yang bisa ditumpangi, yang menciptakan suatu pemahaman bersama itu untuk melakukan suatu gerakan, untuk melakukan suatu koreksi terhadap suatu kebijakan yang dianggap tidak adil gitu kan. Sehingga hadirlah suatu kesepahaman untuk bergerak sama-sama untuk
menentang misalnya suatu politik yang diktator, atau untuk menentang suatu kebijakan yang dianggap salah gitu kan. Dan hegemoni ini bukan hanya sebagai ruang kosong gitu kan, atau cara hanya sekedar diskusi biasa, tapi sebagai suatu diskursus, yang tentu saja diskursus adalah praktek sosial yang membentuk realitas dan identitas. Diskursus bersifat tidak stabil. Nah, ini kita memang diskursus ini bersifat tidak stabil, tergantung relasinya, misalnya gerakan pecinta alam untuk menentang kebijakan pemerintah yang mengeksploitasi tanah tambang, kemudian pencemaran lingkungan. Itu istilahnya adalah bisa memakai istilahnya penanda kosong atau empty signifier, misalnya gerakan rakyat menolak tambang, gerakan rakyat menolak pemungutan liar, gerakan rakyat anti korupsi. Itu sebagai suatu penanda kosong yang bisa mempersatukan berbagai elemen masyarakat. Ya, ini menjadi sesuatu yang kontingen atau sepertinya strategis saja gitu kan. Jadi gerakan maka koalisi rekonsiliasi dengan berbagai elemen sangat penting di sini gitu. Jadi yang menentukan berbagai kepentingan, yang menentukan berbagai jalan gerak suatu aktivisme politik, ya berbagai elemen yang memang memiliki kemampuan atau memiliki basis massa yang kuat. Dan di dalam demokrasi misalnya, kita memang memahami bahwa populisme itu sebagai sesuatu yang sangat vital, sehingga melahirkanlah orang-orang yang elitis gitu kan. Ya tentu saja ini memang harus dipahami bersama gitu kan, sebagai suatu strategi gitu kan, strategi untuk di dalam demokrasi, bahwa ya dukungan itu atau